Hai sahabat Oki, kembali lagi dengan saya Oki Prasetyo di Oki_Prasetyo 27. Ini saya datang tamu nih, kedatangan lagi tamu nih. Satu sahabat yang luar biasa lah, keren menurut saya sih. Saya ketemu beliau ini di paduan suara di Lembaga Daya Dharma berapa tahun yang lalu lah. Sebetulnya dari 2012 beliau ada. Cuman kami waktu itu belum dekat. Baru di periode berikutnya saya masuk lagi 2014. Beliau aktif juga, ya kita makin dekat. Sama-sama suaranya sama nih, bass. Ya, di tamu saya malam ini ada Bang Lewi. Saya panggil Bang atau panggil apa nih? Apa aja, Bang Lewi, Mas Lewi, Bung Lewi, Lewi aja boleh. Enggak lah, jangan gitu. Kalau itu makin nggak sopan. Bang, thank Ya, you ya. udah mau. Sama-sama. Ya, halo semua. Terima Ya, ini kasih Mas Oki sudah mengundang saya di sini. Gitu. ya. Semoga channel ini makin maju dan bisa mengedukasi banyak orang ya. Amin. Gitu. Tapi sekali lagi ya sahabat Oki, mohon maaf nih bukan tidak mau pakai video, tapi ya beginilah kami. Hmm, Ya, kadang-kadang video itu suka nggak ya, pas mukanya. Di mana iya, iya betul. videonya kemana gitu. Jadi Yang lebih penting baik. suaranya pas ya. Ya, soalnya pasti pas lah. Kan lu kalau Pas. nggak pas, gue suka Iya, disenggol-senggol. itu dia tuh. Jadi sorry Bang Lewi, seperti Siap. biasa nih di channel-channel saya dengan video dengan teman-teman saya yang lain. Sedikit bertanya aja, gangguan penglihatannya itu kenapa dan dari kapan? Boleh cerita nggak Bang? Ya, buat sahabat Oki, saya Lewi, saya tinggal di Jakarta dan saya disabilitas netra. Saya Mhm. mengalami ini sebenarnya dari sejak lahir. Mhm. Saya lahir di satu kota kecil di Sulawesi Tengah. Mhm. Beberapa waktu yang lalu namanya itu agak sedikit terkenal karena sempat tsunami. Donggala, kota Donggala. Donggala ya dekat dengan kota Palu di Sulawesi Tengah. Saya lahir Oke. di situ dan ketika umur beberapa bulan ibu saya itu mengira bahwa saya juling. Mhm. Apa ya? Ya mungkin pada tahu ya kalau dianggap juling itu. Iya. Tapi masih melek lah ya. Cuman Hmm. matanya agak sedikit aneh aja. Ya mungkin itu juling kali ya. Gitu. Setelah 2 bulanan saya usia 2 bulan. Mhm. Tapi lama kelamaan orang tua saya jadi tahu bahwa oh iya benar anak ini tidak bisa melihat. Mhm. Usia 2 tahun saya itu dibawa ke dokter spesialis mata. Lalu Mhm. dikatakan bahwa saya mengalami eh, apa namanya kekurangan penglihatan itu sejak lahir Mhm. karena tidak ada penyakit apa-apa, tidak berhubungan dengan lensa atau Mhm. retina gitu. Mhm. Kata dokter ini syaraf Oke. dan sampai pada saat itu dokter mengatakan belum ada metode yang bisa menyembuhkan atau mengobati ini karena syaraf. Jadi bukan karena penyakit lain gitu. Oke. Kemudian sampai pada sempat apa itu ya di sekolah Mhm. itu dikatakan bahwa masih tetap belum ada obatnya juga gitu. Oke. Nah, jadi begini nih Mas Oki, ketika masih usia SD, Mhm. saya itu tidak mengalami eh,
kebutaan total. Iya. Masih ada bayang-bayang gitu. Berarti cahaya masih masuk ya, Bang? Masih ada. Sampai sekarang pun sebenarnya masih ada cahaya, tergantung Oh, oke. terangnya. Gitu. Kalau makin kuat cahayanya itu saya makin bisa melihat dari jarak-jarak yang agak jauh. Oh, Kalau gitu. kecil harus dekat gitu. Iya. Tapi dulu waktu masih SD saya itu masih bisa baca headline di Koran. koran. Gitu. Yang halaman 1 itu ya, Bang ya? Iya, dulu itu papa saya itu langganan koran Sinar Harapan di Bredel itu sekarang korannya gitu. Sudah lama ya. Udah Dulu nggak ada ada kayak, Bang? hah? Udah nggak ada korannya juga? Oh, udah lama nggak ada Sinar Harapan gitu. Saya masih bisa baca itu headline-nya gitu. Terus yang bawahnya itu tinggal baca garis-garis gitu. Itu. Nah, makin tambah umur, makin susah gitu. Tapi waktu SMP saya masih bisa main kartu domino sama teman saya di SLB di Makassar. Pakai braille atau lihat Enggak, lihat angka? enggak. Jadi apa namanya warna-warna yang apa itu Iya. hitam itu bola-bola itu masih lihat saya gitu. Oke. Gitu. Paling jelas kalau misalkan 66 gitu Iya, atau galaknya. misalnya 11 10 gitu kan ya karena kan agak lebar gitu ya Betul, betul. warnanya buletannya gitu masih bisa dulu itu sampai akhirnya masuk ke SMA sudah berkurang di perguruan tinggi juga makin berkurang gitu tapi sampai sekarang masih tetap bisa melihat cahaya gitu. Oke, ini Jadi, menarik. Ini yang jujur ya, Bang. Sorry, ya, maaf ya. iya, Ini gua nggak tahu. Ini gua nggak tahu sama sekali. Gua nggak tahu. Gua pikir lu tuh udah totally. enggak. Ya, saya lebih senang sebenarnya dipanggil totally karena nggak bisa diandelin gitu. Namanya juga samar-samar ya, gitu. Iya, tapi Tapi tetap aja masih bisa ngebedain gitu. Apa cahaya gitu. Kayak misalkan lampu di kamar saya mati gitu, eh, masih tahu. Jadi bukan perasaan mati lampu gitu, enggak. Tapi memang kelihatan lampu mati gitu. Karena lampu di kamar saya itu terang gitu ya. Jadi saya masih lihat gitu. Nah, ini yang gue bilang gue baru tahu karena selama ini kan ya kita dari 2014 yang lalu sampai terakhir kita ketemu, Bang, pas lu Latihan merit itu, bareng. latihan bareng sampai lu merit kemarin kan, di mindset gua, lu tuh totally, Bang. Enggak. Gitu. Jadi Jadi masih ada dikit. gue minta maaf ya, Bang, sama ini Enggak, kalau gua nggak salah apa-apa. men-treatment lu, salah apa istilahnya, Iya. apa memperlakukan lu kalau gandeng lu segala macam, gue minta maaf nih, gue nggak Enggak. tahu sama sekali. Karena Baru memang sekarang. saya mengkondisikan diri lebih baik saya total gitu. Karena kalau misalnya ada kesalahan fatal akibatnya buat saya gitu. Jadi kalau misalnya saya bilang sama teman-teman saya, sini aja, ayo bareng kita nyebrang gitu. Teman-teman tahu saya sebagai low vision atau apa meskipun kurang, wah itu bahaya. Jadi saya nggak mau ambil resiko dalam kondisi seperti itu. Meskipun kalau dibilang kamu masih bisa lihat itu cahaya sana, masih bisa gitu. Tapi tergantung terangnya. Makin terang, makin jauh bisa saya lihat. Kayak lampu jalan itu kan terang itu. Iya, betul. Kalau misalnya saya naik motor, pakai ojek, masih bisa. Itu lampunya ada posisi di kiri atau di kanan gitu. Atau di traffic light gitu, Masih bisa terang ya, Bang? banget kan biasanya gitu ya. Bedain warna masih bisa ya, Bang ya? Kalau misalnya warnanya, enggak. Tahu Enggak. kalau ada lampu, enggak. Saya nggak bisa ngebedain warna terus terang aja. Jadi tahu kalau itu gelap atau tahu kalau Itu itu nyala. terang. Gitu. Ya, Nah, warna putih atau misalnya warna kuning atau
Oh, itu susah. Atau hitam sama biru gitu, yang mana hitam, yang mana biru, ayo gitu. Ya nggak bisa gitu. Tetap baik hitam. Bang, berarti lu nggak pernah Begitu. di SLB, Bang? Atau sekolahnya lu umum terus? Saya itu pernah di SLB. Saya di Mhm. Palu di SLB dari SD sampai SMP. Mhm. Kemudian SMA saya lanjut di Makassar di sekolah Oke. umum gitu. Mhm. Ada perbedaan Eh, nggak, Bang? Hah? Maksudnya gini, ada perbedaan nggak? Maksudnya gini, kan waktu di SLB semua kan sama. Ya, Maksudnya mempunyai satu satu bukan berarti sama-sama gimana ya, maksud 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 saya tuh semua saling 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 topang, semua saling ya, bantu, ya kan? Sementara ya, sementara SMA-nya kan lu ke umum ya, nih, Bang. SMA umum kan berarti lu ketemu teman-teman baru ya, yang notabene nggak tahu ya, posisi kondisi lu seperti apa gitu. ya. Tantangannya apa, Bang? Eh, yang pasti kalau di SLB kita sama-sama disabilitas, Hmm, ya kan? Meskipun waktu SD itu disabilitasnya campur-campur, betul. SMP juga campur-campur. Hmm, Tapi judul besarnya disabilitas disabilitas. semua Ya, gitu. Dan karena disabilitas semua tidak terlalu sulit lah ya gitu. Jadi bisa saling bantu di situ. Ada juga hmm, guru-guru khusus yang memang menangani kita di situ yang ya. disabilitas, guru SLB. Tapi kalau di SMA Mhm. bisa jadi cuman saya yang disabilitas dan yang lain semuanya non disabilitas, termasuk Betul. gurunya. Ya. Nah, itu perbedaan apa namanya besarnya, Mhm. utamanya di situ. Hal-hal yang lain juga dari sistem belajar. Di SLB kita masih menggunakan braille Mhm. gitu ya. Tapi kalau di SMA menggunakan braille itu saya secara pribadi itu sangat sedikit. Apalagi waktu zaman saya itu eh, kami menggunakan alat rekaman. Mhm. Jadi ketika guru itu menerangkan, kita rekam. Kemudian Oke. sampai di rumah, sampai di Aki asrama, underscore Presidio didengerin 27. lagi, kemudian Like, dicatat. subscribe dan share Lalu kalau ada Yesahabat. ujian, kita harus cari orang lain Mhm. untuk bacakan dan kita jawab, lalu dia mengisi jawaban lembar jawaban itu sesuai dengan Yang kita omongan baca. kita Hmm. gitu, hasil pemikiran kita. Mhm. Bisa teman, bisa guru. Itu kalau ujian. Nah, yang paling sulit itu kalau misalnya eh, mata pelajaran matematika Oh, iya, iya, atau iya, iya, iya. fisika Betul, gitu. betul. Tapi kalau misalkan dibanding-bandingin, Mhm. zaman saya masih sekolah atau SMA itu karena kami kan pakai kaset Betul. gitu. Dan sumbernya itu tidak lain dari buku pegangan, entah itu pinjam dari perpustakaan atau kita kalau punya duit beli di toko buku, Mhm. lalu cari orang untuk ngebacain, habis berapa kaset itu. Setelah itu kita puter, malas bener gitu loh. Iya, beda dengan yang sekarang. Yang sekarang meskipun kita nggak pakai braille, Mhm. gitu, sudah ada screen reader, Iya, voice over betul. gitu. Betul. Jadi apalagi sekarang semua literatur itu Soft copy. ada di internet Yes. gitu. Dan apa namanya fasilitas rekaman itu sudah digital, sudah disimpan ke dalam eh, hard disk atau Mhm. apa, lebih Mhm. enak. Bahkan ada alat khusus yang namanya DVR itu Iya, berapa betul. giga itu ya terserah. Tapi gini, Bang. Sorry gue Ya, potong ya. ya, Tapi begini, kendala utamanya tadi tadi kan Bang Lewi sempat bilang matematika, fisika, mm-mm. di mana itu pelajaran-pelajaran yang penuh dengan lambang, penuh dengan Iya, simbol, iya, ya kan? Nah, kalau dulu pas Bang Lewi rekam itu kan yang membacakannya ada intonasi, mm-mm. kuadrat, ada kata kuadrat, Kuadrat, akar atau mm-mm. berapa lah kalau di kode hitung Iya, gitu ya Bang. Nah, kalau dengan pembaca raya ini kelemahannya.
kita nggak bisa tahu itu misalkan pangkat 2 atau pangkat Iya, 3 mm-mm, disebutinnya 13 3. Nah, kan iya, salah kaprah di situ. iya, Jadi ini yang menarik sebetulnya. Memang zaman dulu menjadi tantangan buat ya Bang Lewi dan semua sahabat-sahabat Oki iya, yang khususnya tunanetra mm-mm. di zaman itu yang masih dengan ya butuh Manual. butuh sangat-sangat perjuangan Iya, yang luar biasa. betul ya. Itu kalau kalau mau dibilang kaset tuh setoko nggak akan cukup buat bacain Iya, satu. banyak banget. Jadi kami itu paling tidak saya waktu di Makassar itu kami kebetulan ada beberapa teman tapi dari sekolah yang berbeda. Mhm, Bersyukur ada beberapa sekolah umum yang bisa terima disabilitas khususnya iya, yang tunanetra. mhm, Jadi kami itu biasanya beli kaset kosong yang C90 iya, supaya panjang gitu ya, betul. Yang bisa gitu. dihapus Kalau juga ya kalau nggak salah. heeh, kalau sudah masuk naik kelas 2 itu bisa dibongkar lagi, Iya, diambil lagi, ditiban lagi, betul. dipakai rekam untuk mata pelajaran yang baru, banyak banget tuh kaset. Saya masih ingat loh itu. Gitu, kayak begitu-begitu. Terus kita harus beli buku juga kalau misalkan tidak ada di perpustakaan, guru suruh beli atau kami pinjam, saya pinjam dari teman, nggak usah minjam lah, datang aja ke rumahnya atau dia datang ke tempat saya, dia bacain punya dia. Mhm. Aduh, sulit banget. Nah, Tantangannya di situ. ini Itu menarik. Dan ya, sahabat-sahabat Oki, Bang Lewi ini masuk ke perguruan tinggi musik ya Bang ya? ya, Di di Makassar ya Bang, kalau nggak salah ya? ya, masih di Makassar. Nah, Saya masuk di Sekolah Tinggi Teologia Jeffrey. Itu mhm. sebenarnya kalau di Kristen atau di Protestan biasanya bilang, oh itu sekolah pendeta, gitu. Tapi sebenarnya di dalam itu di ada jurusan-jurusan yang memang untuk belajar filsafat, teologi, bahkan untuk mencetak guru agama gitu. Di tempat saya waktu itu ada 3 jurusan gitu. Mhm, Ada teologi mhm, yang biasanya ketika selesai mereka jadi pendeta. Ada yang jurusan pendidikan agama Kristen, mereka jadi guru. Dan yang satunya lagi jurusan musik. Tapi dan saya masuk di situ. iya, di musik. Menariknya saya di situ sampai semester 4 Mhm, gitu. Parahnya lagi saya tidak bisa melanjutkan itu karena semakin sulit mata kuliah yang saya harus hadapi sementara dosen-dosennya itu belum bisa atau tidak menemukan cara untuk bisa mengajar saya yang disabilitas. Misalkan saja begini, ya, di jurusan musik mhm, orang harus semua bisa yang namanya musik dasar bisa. Nah, main piano katakanlah secara otodidak saya bisa. oke. Tapi kan kita nggak bisa mengikuti kurikulum yang diberikan oleh dosen gitu ya. Iya, Ada ada aturan-aturan tertentu yang memang kita harus ikut. Mulai dari fingering sampai mempelajari chord dan segala macamnya itu harus mengikuti aturan yang ada di buku itu. Kemudian notnya not balok gitu loh Mas Bro. iya, betul. Pasti. Orang awas aja itu ribet gitu. Apalagi kami dan di braille sangat sulit mau diterjemahkan di dalam tulisan braille. Mhm, Itu mhm, nggak bisa kita tangan kanan baca pakai braille, tangan kiri nekan tuts piano itu sangat nggak mungkin gitu. mhm. Dan dari beberapa teman-teman agak sulit kalau misalnya masuk di sekolah musik atau kursus musik kemudian diperhadapkan pada not balok. Iya, Karena iya. kalau kita belajar musik itu buku itu di buku literatur itu Mhm, partitur semua itu partiturnya not balok dan lagu-lagu aja di situ. Kita hanya disuruh main yang pertama sesuai dengan jarinya, sesuai dengan notnya gitu. Lalu harga yang ada pada setiap barnya. Saya benturannya di situ. Begitu juga gitar.
gitu. Di situ ada gambar dan kita harus lihat. Pokoknya semuanya serba not balok. Iya, Gitu. pada prinsipnya apa? Ya dengan not balok kita, Visual. ya betul. Tapi Ah, gimana ya mau dibilang Bang Lewi bilang kesulitan atau kesusahan membaca not balok, cuman kan pada intinya saat ini ya saya harus akui bahwa Bang Lewi pelayanan dengan musiknya bisa kemana-mana. Itu autodidak, Mas Oki. Ya, tapi kan diperkuat oleh di institusi Jeffrey juga ada bagian yang Ada, memperkuat jadi itu, ya kan? ya biar bagaimana meskipun saya cuma sampai beberapa semester di situ, tetap ada ilmu yang saya dapat dari para dosen, baik ilmu sejarah musik maupun cara-cara bermain musik, dan saya mengikuti dengan cara saya, mereka mengikuti dengan melakukan dengan cara mereka, Mhm. tapi bunyinya sama. Ya gitu. Teman-teman musik pasti tahu gitu. Caranya tunanetra main dengan caranya orang non disabilitas main, katakanlah main piano atau main keyboard, Mhm. itu beda. Beda dilihat dari fingering, Mhm. disiplin jari, tapi bunyinya sama. Nah, tapi Gitu. Mas Bro, kalau Ya, bicaranya sekarang tempat kursus yang ya kan saya udah modern nih Mas Bro ya, eranya ya, kan sudah beralih. Bahkan kita sempat dengar ya dari salah satu dulu pelatih kita yang dulu itu kan ya, di tempat kursusnya dibuat apa ya, membuat satu pelatihan braille dengan not balok gitu kan. ya. Not balok di huruf braille kan. Pernah ngeraba itu Mas Bro? Enggak, itu kreativitas, saya rasa Hmm. ya. Jadi ketika itu mungkin dosen kami juga sibuk, Mhm. padahal itu sebagian besar dosen-dosen luar, Hmm. gitu, dosen impor dari Australia ada, saya masih ingat ada yang dari Amerika juga, suami istri itu ada juga di situ di Jeffrey. Tapi karena mereka sangat sibuk sehingga mereka mungkin kurang waktu untuk bisa memikirkan saya yang sendiri ini dengan kesulitan untuk bisa melanjutkan sampai selesai Hmm. gitu. Nah, kalau yang sekarang Mhm. ya saya sempat dengar bahwa ada kelas khusus untuk tunanetra di salah satu sekolah Di musik di sekolah musik. Jakarta Ya, betul. gitu. Dan itu kreativitas gurunya yang ditunjuk untuk bisa mengajar mereka. Tapi yang pasti mereka tidak bisa sampai grade yang lebih Tertinggi. tinggi. Ya, jadi hanya sampai di step-step yang basic gitu. Nyatanya Hmm. kan mereka selanjutnya mengembangkan sendiri Mhm. karena mungkin secara alamiah sudah ada bakat musik, jadi dilanjutkan dengan cara otodidak, gitu kan? Tetap aja Gitu. penggabungan ya Mas Ya, Bro ya? kalau misalkan mau seperti eh, orang-orang yang non disabilitas yang Hmm. kursus Mhm. istilahnya dari step 1 ya, Mhm. step 1 sampai terus sampai akhirnya nanti dari ada yang grade 12, ada yang mulai Betul, dari grade 10 sampai akhirnya jadi grade 5 dan grade sampai grade 1 itu kan ada ujiannya, itu betul. sulit. Ya. Nah, kenapa gue bahas musik? Ya. Karena apakah yang jadi hobi Mas Bro? Saya itu waktu masih kecil sempat dibelikan alat katakanlah keyboard mainan gitu ya. Mhm. Dan saya tertarik dengan itu. Hmm. Kemudian ketika saya hijrah ke Makassar dari Palu, Mhm. saya ketemu dengan keyboard beneran Mhm. itu yang panjang, ketemu piano juga. Kemudian bareng sama teman-teman yang senior yang Mhm. bisa mengajar. Jadi mereka mengajar saya, kami ngeband bareng pada akhirnya. Ya begitu-begitulah. Jadi musikalitasnya itu berkembang secara alami.
gitu, Baik. bukan secara akademik. Sampai sekarang Sampai sekarang masih masih. main di gereja, masih puji Tuhan, masih melayani. Semoga terus tetap bisa melayani, bisa jadi Amin. berkat gitu ya. Karena gini sahabat Oki, waktu Ya, zaman kami bergabung di satu paduan suara itu, ini aduh rasanya kok ada rasa pengen ketawa, tapi gimana aja. Bang Lewi ini gregetan banget sama yang kemarin udah saya tayangin tuh videonya sama sahabat kami Rio sebagai organis gitu ya, sebagai yang mengiringkan, gregetannya ampun, Rio salah, atau kalau saya salah nada, atau sahabat kami ada satunya sama di bass salah nada, itu tangannya tiba-tiba oke, kurang pas berarti dudukannya. Nah, kupingnya aduh bang, bisa bisa di apa ya namanya, melatih karena tadi dari hobi tadi, atau memang ada apa ya, saya percaya bahwa bakat itu ada, tapi kan bakat itu harus dipoles ya bang, tadi kan ya, kita ya, sepakat di ya, situ ya. ya. Apakah di Jeffrey juga sempat dilatih untuk pendengaran lebih tajamnya atau gimana bang? Sebenarnya kan ada di Jeffrey itu ketika kita masuk, waktu baru mau masuk, dosennya main piano lalu kita ikut gitu. Jadi dia main kita ikut seperti itu. Dan sampai nadanya nanti miring-miring, notasinya yang miring-miring kita harus ikut. Kemudian nanti diukur sampai di mana kemampuannya kita mengikuti itu gitu. Kemudian kita bisa dengar nggak kalau itu akornya apa, akor mayor atau akor minor, atau ya pokoknya atau Semua. akor mayor atau akor pecahan lah istilahnya gitu. Nah, seperti tadi Mas Oki bilang kalau bakat itu mungkin bisa saja ada pada seseorang. Nah, mungkin itu yang betul. Selanjutnya dikembangkan sendiri, jadi feeling-nya makin kuat gitu, dan makin sering misalkan dengar musik, makin sering main itu secara alami bisa terasah sendiri gitu. Itu bisa begitu. Karena saya pribadi itu saya nggak bisa main musik. Ya, Saya hanya menikmati musik dan kalaupun tadi saya gabung di paduan suara ya, saya benar-benar hanya taunya kunci C, terus ketika nanti naik kemana, saya cuma naikin 1 atau 2, dan itu pun dipolesnya pas saat latihan. ya, Itu aja yang saya lakukan. Jadi hanya dengerin aja, kan ya ada situs yang bisa kita pakai MIDI ya bang, untuk kita dengerin lagu gerejanya itu seperti apa. Jadi ya. hanya itu gitu, saya hanya dengerin itu aja. Tapi kalau bicara musik, dulu memang sempat dibeliin gitar, tapi kok ya nggak tertarik gitu. Ya. Jadi memang ada beda, masing-masing punya apa ya, punya kesenangannya. Kalau Bang Lewi mungkin lengkap, jadi pemain juga, nyanyi juga. Nah, kalau saya nyanyi aja sama dengerin. Sebenarnya kalau main musik saya itu belum merasa puas sebenarnya dengan apa yang bisa sekarang ini gitu. Karena hitungannya saya itu lambat belajar musik gitu. Karena apa? Dibanding teman-teman yang jauh lebih muda daripada saya, mereka lebih oke, lebih punya skill baik, pendengaran yang lebih baik gitu. Kita bisa ketemu sama teman-teman yang disabilitas, apalagi di zaman sekarang ada beberapa teman yang wah luar biasa main, dan ya sebenarnya sih memacu untuk supaya bisa sama dengan mereka. Cuman kan mungkin usianya nih yang sudah sudah nggak sanggup lagi gitu, dan ya jadi
ya udahlah gitu, yang begini aja gitu. Tapi senang, oh itu masih muda tapi mainnya udah pada bagus, sudah pada oke gitu. Ya Kan kayak saling begitu. melengkapi, Bang. Ya, betul. Saling melengkapi aja. Kalau kalau ditanya puas atau nggak puas, ya pasti nggak akan puas. Tapi Betul. ya kalau di Uber juga kita akan ngos-ngosan gitu. Iya, betul. Jadi ya saling melengkapi aja dan saling mengerti aja, mengerti juga dengan kondisi kita gitu. Ya. Saya mengerti juga, oh iya, karena apa namanya, di samping eh, main musik atau menyalurkan hobi, kita juga dituntut untuk tetap disiplin, tetap profesional dengan aktivitas, dengan pekerjaan gitu. Paling megang musik kalau malam atau dengerin musik malam atau hari Sabtu gitu. Latihan di gereja hari Minggu, Senin sampai Jumat, yo lain lagi. Ya, ini Aktivitas bahasa lagi. berikutnya nih, sahabat-sahabat. Oke, Iya, luar biasa kan? Dari satu hal yang selama ini saya nggak tahu atau mindset saya di dalam pikiran saya bahwa Bang Lewi ini adalah totally, padahal masih bisa lihat cahaya jika ada apa ya lebih cukup masuk ke mata. Itu saya nggak tahu sampai kita bahas musik. Nah, sekarang Bang Lewi ini bekerja di suatu suatu tempat yang saya mohon maaf ya, saya nggak bisa nyebutin tempatnya, tetapi begini Bang, di situ ada berapa orang Bang yang disabilitas? tadinya bertujuh. Mhm. Yang tunanetra aja kami bertujuh. Ternyata Yang bertujuh. yang tunanetra bertujuh. Mhm. Yang pengguna kursi roda ada 2. Sekarang tinggal 1. lu Bang Lewi doang? Iya. Wow. Ada yang sudah pensiun, Mhm. ada yang masih aktif tapi sudah meninggal, Mhm. ada Itu yang beda lagi Bang. keluar, Hah? Itu beda lagi kok itu. Ya, ada yang keluar Mhm. itu mungkin bosan atau kepengen kerjaan yang lain, Mhm. lebih nyaman Mhm. gitu. Jadi gitu. Lu udah berapa tahun Bang di situ Bang? Saya di sini itu dari Agustus, tanggal 1 Agustus saya masuk 1999. Jadi nanti Agustus tanggal Oh, 1 saya 23 tiga tahun di sini, Mas tahun Bro. Iya. Udah dari bosan sih sebenarnya. Hah? Tapi kalau udah bosan sebenarnya. Tapi kalau seumuran ini terus mau keluar, mau cari kerja yang lain, panti jompo pun nggak mau terima saya. Bang, bentar lagi pensiun Bang. Jangan. Hah? Pensiun bentar lagi Bang. Udah. Tunggu pensiun Bang. Ya makanya dikuat-kuatin aja lah gitu. Betul. Nah, bukan bukan apa ya Bang, kalau saya bilangnya bukan kita nggak mau punya kesempatan lain. Enggak, Ya, bukan itu. Kita pengen pengen ya punya banyak banget. kesempatan. Ya benar. Tetapi kita juga harus bisa lihat pintu mana saja yang bisa kebuka. Ya, Kalau masih ada betul. pintu ini kebuka dan masih bisa bisa kita kuat-kuatin, ya udah gitu. Istilahnya Iya, betul. bukan bukan apa-apa, cuman ya maaf maaf maaf, maaf kata ya sahabat-sahabat Oki ya. Kan waktu di video sebelumnya saya pernah bilang kesempatan itu bukan bukan cuman datang ke kami, tapi kami yang akan membuka kesempatan itu. Ya, Tapi ketika ketika kesempatan itu harus kita buka, kita juga harus mengukur mengukur ke tingkatannya ya bang ya, gitu ya bang. iya benar. Nggak bisa Kemampuan. main nggak bisa main asal gegabah aja gitu. Iya. Ya Jadi itu hmm, faktor berikutnya kalau misalnya keluar dari pekerjaan yang lama, hmm, memang bisa menyesuaikan, betul. bisa diterima lagi gitu, mampu menyesuaikan dengan peralatan-peralatan sekarang gitu. Hmm, Atau ada pekerjaan yang memang bisa dikerjakan oleh disabilitas. Meskipun
di zaman sekarang itu Mhm. teman-teman yang berjuang untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu ada, tapi sulit. Banyak Kalaupun yang ada, berjuang. harus menyesuaikan luar biasa dengan Betul. kondisi di tempat kerja mereka. Kayak gitu. Bang, berarti Jadi dari Makassar, begitu dari JV selesai, langsung di sini, Bang? bagaimana? Begitu selesai dari Makassar tadi? Eh, saya itu setelah mentok di semester 4 tadi di musik, Mhm. kemudian saya diarahkan untuk pindah ke jurusan lain, Mhm. jurusan teologi. Iya. Nah, 1 semester saya di jurusan teologi, terus karena memang mungkin bukan tujuannya ke situ, Mhm. akhirnya saya keluar Mhm. gitu. Jadi tidak selesai di kampus itu. Terus pindah Saya Jakarta? lantas saya pindah ke Jakarta. Mhm. Lalu saya mengikuti pelatihan komputer di Jakarta selama hampir setahun ya kalau tidak salah. Saya latihan tuh di Lebak Bulus. Kemudian ada lowongan kerja, Mhm. saya masuk. Katanya itu cari tunanetra Lewi gitu. Kalau mau masuk nggak apa-apa nyoba-nyoba. Ya udah, nyoba, diterima, akhirnya sampai sekarang nih. Gitu. Eh, ini sahabat Oki ini yang saya tahu ya informasinya ya. Eh, bahwa pembaca rakyat itu baru dipublish atau dipakai untuk semua tunanetra itu 2004, 2005 ke sini sampai sekarang. Ya, Bang Lewi berarti itu tahun 98, 97. saya 9899. 98, 99. Itu berarti kan masih inklusifnya luar biasa. Berarti Bang Lewi Mas, di SLB Pembina berarti? oh enggak, ini belajar komputer atau apa nih? Belajar komputer? Belajar komputer saya di Jakarta, di eh, Yayasan Mitra Netra di Jakarta. Oh, Saya masih dapat loh itu Mas Oki belajar DOS. hmm, berarti Ya, belum yang di 23 ya, masih yang di nebeng di SLB iya Pembina ya? benar ya yang di belakang itu. Saya belajar di Hmm, situ gitu. Saya diajar sama Mas Toto waktu itu yang sekarang di Indosiar ya. Masih di betul. Indosiar apa ya? Udah Udah. pindah kayaknya. Nggak Oh, tahu juga. Mungkin masih. uh-uh. Jadi gitu. Nah, Saya masih belajar DOS dengan komputer yang sangat berbeda dengan sekarang gitu. masih Lotus ya Bang? Ya masih DOS, Lotus, WS gitu. WS. Ya, saya masih belajar-belajar untuk ngopi ke disket gitu ya. Betul. Ya Nah, begitulah. Bang Lewi, tantangannya apa Bang? Awal-awal Bang Lewi masuk di kantor yang sekarang dari tahun 99 sampai hari ini, kalau Meskipun boleh digambarin gini, tantangan dulu, yang terbesar dulu, sampai tantangan yang terbesar di saat ini. kalau dulu itu tantangannya lagi-lagi menyesuaikan dengan kondisi. Mhm. Di mana selama sebelum masuk di tempat bekerja, Mhm. saya kan belajar. Iya. Jadi ketemu dengan teman-teman yang sama-sama belajar. Lalu masuk dengan kondisi yang berbeda, ketemu dengan teman-teman yang bekerja. Mhm. Nah, eh, bagusnya karena ketika saya diterima, Mhm. saya tinggal di lingkungan kantor. Oh, asrama ya Bang, mes ya Bang? Ya, ada wisma gitu ya. Hmm. Jadi apa bisa cepat menyesuaikan. Ditambah lagi memang sudah ada seniornya yang disabilitas juga, yang tunanetra juga. Jadi Oke. bisa mengajar, Membantu ya banyak. bisa bantu memberikan informasi dan mengarahkan gitu. Nah kalau sekarang tantangannya itu dengan alat-alat baru, tapi Hmm.
peralatan baru sekarang itu kan tetap mengacu pada peralatan yang sebelumnya. Jadi tinggal minta informasi aja dari teman-teman yang non disabilitas Hmm. untuk bisa dibantu sedikit. Setelah itu ya untuk selanjutnya bisa dijalankan sendiri gitu. Jadi Hmm. kalau sekarang ya mungkin lebih lebih enjoy aja sih gitu. Ini menarik buat saya untuk saya tanyakan nih, Bang. Ya. Tahun 99 masuk di kantor ini ya, sampai dengan hari ini, maaf ya, bukan mau apa-apa, Ya. cuma pengen nanya aja. Iya. Adakah fasilitas yang menjadi apa ya? Akses buat Bang Lewi dan teman-teman yang kemarin sempat ada 7 orang itu? Tidak ada ya, bisa dibilang tidak ada fasilitas khusus untuk kami yang tunanetra, tapi tidak lantas menjadi susah untuk menjalankan aktivitas gitu loh, karena kantornya juga tidak terlalu besar dan orang-orangnya familiar. Kemudian tempat-tempatnya itu, areanya itu mudah untuk dihafalkan. Gitu. Berarti bisa nggak kalau saya menarik kesimpulan, Bang, begini, bahwa tempat kerja itu yang menyesuaikan diri adalah kita. Secara khusus Bukan di tempat saya bekerja gitu, itu kami yang menyesuaikan. Bukan tempatnya harus dibuat lebih Bukan nyaman buat tempatnya yang kita. iya. Gitu ya, Bang? Iya. Padahal di Undang-Undang 8 tahun 2016 dibilangnya fasilitas harus mendukung. Ya. Waktu itu belum ada apa ya, yang biasa di trotoar itu apa Guiding namanya block. itu? Guiding block. Mhm. Jadi itu kan baru-baru aja itu muncul, baru beberapa tahun Betul. belakangan ya, gitu. Dan standarisasi gedung yang ramah disabilitas itu baru di atas tahun 2000-an gitu. Ya, itu pun belum semua. Ya, belum semua juga gitu. Beruntungnya bagi teman-teman kami yang disabilitas daksa itu yang menggunakan kursi roda, itu juga tetap bisa bermobilitas dengan baik karena ada lift ya. Oh, oke. Itu membantu Jadi ya, Bang, ya, berarti ya? ya itu membantu buat mereka. Mereka mau nyampe ke basement atau ke tempat kerja mereka di lantai berapa itu tetap bisa gitu. Nah, kami yang tunanetra juga kan enggak terlalu enggak kesulitan gitu loh untuk mengakses atau menghafalkan area-area di sekitar sini gitu. Iya, Jadi jadi makin lama makin familiar aja. betul. Jadi sahabat Oki, aduh, tolonglah sampai hari ini masih banyak yang ribut bahwa semua tempat harus ramah disabilitas, khususnya netra, karena kami netra. Ya. Udahlah, sekarang gini deh, kalau bicara gitu, nggak akan ada habisnya. Yang ada kan juga Ya. gedung-gedung tersebut juga mikir biayanya. Emang sedikit biayanya? Enggak, banyak itu. Jadi, simpulannya tadi dua, kesempatan itu kita yang buka. Dan kita harus mengukur kesempatan Ya. itu. Yang kedua, Saya apa Mas Bro? Silakan. Saya pernah dengar dari pihak pemerintah ya. Jadi sebenarnya mungkin mereka juga ada keinginan untuk makin melengkapi fasilitas-fasilitas yang ramah untuk disabilitas. Cuman permasalahan yang ada di Indonesia ini khususnya permasalahan sosial itu juga makin banyak. Betul. Jadi ya saya pikir kita tidak perlu harus menunggu pemerintah untuk membangun fasilitas umum gitu, atau misalnya turun untuk melakukan sesuatu di mana kita
eh, supaya memudahkan untuk akses gitu. Yang ada sekarang itu sudah menurut saya secara pribadi sudah bagus banget gitu. Kita mau Ya, nuntut apa dibandingin dulu ya, lagi bro. sebenarnya? Oh iya, ya waktu saya itu mau berangkat ke sekolah, mau apalagi di daerah ya, Iya, betul. gitu. Kalau kita di Jakarta, di Pulau Jawa secara umum itu udah bagus banget Wih, gitu. mantap, sukses. Jadi tadi Iya, sambung yang kedua, ya kita lah yang menyesuaikan diri dengan situasi ya dan benar. lingkungan di mana kita ada. Itu yang Ya, bagus, itu yang baik. Bang, ya, hobi bang, tadi kan musik sudah. Nih, sahabat Oki ada yang unik juga bahwa menu yang biasa kita gampang temukan, ya bang ya, ya, dimanapun ada, dimanapun sahabat-sahabat Oki ada, itu biasanya ada lele, ada bebek, ada ayam. ya. Kalau disuruh milih bang, mana yang dipilih bang? Nggak ada. Karena Bang Lewi doyan banget sama ikan, tapi nggak lele. Aneh kan? Ikan dia apapun makan kecuali lele. Kalau boleh bercerita sedikit, eh, sebenarnya bukan nggak makan makanan-makanan itu. Kalau lele itu memang karena dulu itu teman-teman sering bercerita gitu. Wah, lele itu bisa hidup di mana saja dan belum tentu itu bersih gitu. Kalau digoreng pasti mulutnya mangap. Nah. Akhirnya nggak makan lele gitu. Kalau ayam, dulunya sebelum masuk di sini, saya juga makan daging ayam, doyan-doyan juga. Tapi setelah masuk di sini, keseringan makan daging ayam, Mas Bro. Akhirnya pada tahun keberapa, saya jadi bosan, enak gitu. Jadi sebulan paling sekali, kedua kali makan daging ayam. Begitu juga dengan daging bebek. Saya pernah makan daging bebek itu mungkin karena masaknya waktu itu enggak. Benar. Iya, jadi tidak terlalu sempurna banget. Ketika disajikan itu masih bau bebek, Iya, iya. bebek Bau hidup perebus masih. maksudnya. Nah, jadi ya kayak begitu-begitulah. Jadi sebenarnya bukan nggak makan sama sekali, masih tetap makan, tapi sesekali gitu. Cuman kalau ditanya paling senang makan apa, emang saya paling senang makan ikan gitu. Tapi kan di tempat lu susah, Bang. Di mana? Di tempat Bulus kan susah. Ya itulah. Jadi saya harus mengeluarkan uang gitu kalau misalnya ada makanan yang nggak cocok gitu. Terus order lauk ikan gitu. Ikan apa aja? Teri boleh, ikan asin saya hobi gitu. Disambelin atau apa ya kayak begitu-begitulah gitu. Berarti kalau nasi goreng juga lu nggak pakai ayam ya, Bang? Nah, itu yang aneh. Biasa dibilang begini, nasi goreng ada ayamnya. Makan saya. Ya aneh-aneh gitu ya. Aku Kayak pengen gitu lah. nyebut yang satu daging yang kita biasa makan, tapi aku nggak enak. Ini kan takutnya kan umum ya, Bang. Ya, betul. Tapi adalah mungkin sahabat-sahabat Oki yang mengenal kami berdua, tahulah kami doyannya daging apa gitu ya. Itu hobi sekali dan Iya. Yang pasti bukan daging mentah. ya mateng. Ini kita Sumanto yang udah nggak yang itu. Ya Maaf begitulah. ya, bukan maksud untuk menyebut satu nama tadi, mohon maaf gitu. Tapi inilah uniknya sahabat saya satu ini, bahwa apa ya, kami kalau boleh ngungkit, bukan mau membahas ya, cuman mengungkit aja lucunya. Kami ini, saya menikah dan Bang Lewi menikah, itu kok ya bisa sama antara bass sama alto coba. Sampai ke sono pikirannya ya. Luar biasa analisanya itu. Coba bayangin. Senioran Bang Lewi
Saya tahu, saya angkat topi lah dengan perjalanan mereka berdua lah ya, angkat topi lah, luar biasa. Diujinya itu luar biasa. Tapi kok ya ketawanya tuh, lah Bang, alto juga. Ya, Gimana ya. tuh, Bang? Ada komentar? Ya, selama sebenarnya sih saya udah lama nggak ikut paduan suara ya. Sama, Gitu. aku juga udah enggak. Setelah pandemi Hmm. masih sempat secara virtual gitu. Itu tantangan tersendiri juga bersama dengan teman-teman yang lain Betul. gitu. Tapi ya meskipun terbatas, tapi ya tetap mengupayakan dan hasilnya seperti itu gitu. Untuk bisa ketemu langsung sampai saat ini sih saya belum ikutan lagi gitu, dan kami tidak pernah untuk istilahnya latihan bareng lagi gitu. Ya mungkin ke depan gitu, kalau misalnya waktunya pas gitu, karena liburnya itu cuma Sabtu, hari-hari lain itu ya nggak bisa ikutan. Jadi apa ya? Kalau saya udah ikut kur Bang, ikut Oh, latihan kur lagi mm, di paroki. Cuman kalau saya pribadi jujur untuk lihat, untuk nguber si not itu, partitur ya, itu udah nggak sanggup Bang. ya, Udah nggak sanggup, udah telat, respon mata udah makin telat. oh. Jadi ya udahlah. Nah, kalau Mas Hoki tantangannya di situ. Saya itu Hmm. tantangannya karena saya udah lama nggak latihan. Hmm. Jadi dampaknya ketika tidak mengikuti latihan itu nafas jadi pendek. Betul, itu Jadi juga. nggak karuan gitu. Iya. Saya udah lama nggak latihan gitu. Metodenya tahu, konsepnya tahu, Tahu. tapi males banget untuk menggunain. Kalau tidak ada yang dorong, nggak ada yang ngegongin itu memang susah untuk membangun sendiri. Jadi Hmm. napasnya aja pendek. Masalahnya, kur kita itu yang dulu latihannya Senin Bang. Iya ya. Nah, jadi ya udah ya kayak gitulah, udah Udah makin Senin sulit ya udah gitu. nggak bisa. Hmm. Pengen sih sesekali datang gitu ya, bukan pengen ikut lagi, bukan, tapi pengen ya Main ketemu ketemu teman-teman, temu gitu, ketemu kangen ya. aja, Ya. ketemu temen-temen gitu ya. Ya. Cuman ya elah kok saya Senin sih gitu loh. Gitu. Mm-mm. Bang, I like Monday. terakhir nih Bang, Ya, kalau disuruh milih atau dikasih pilihan sama Tuhan, atau bolehlah meminta pilihan itu sama Tuhan, yang mana yang abang pengen lakukan? Yang pengen abang sampaikan ke Tuhan, aku mau milih A, B, C, D, E misalkan. apa ya? eh, Kalau boleh sih tetap diberi kesempatan untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan, dan tetap merasa bersyukur, tetap merasa bersukacita apapun keadaannya. Amin. Itu sih. Sangat-sangat terakhir, aku lupa. Ibu apa Ya. kabar Bang? Hah? Ibu apa kabar? Puji Tuhan, ibu saya sehat. Di sana ya, di Donggala ya? Atau di Di mana? Toraja. Toraja, oke. Gitu. Ya, bersyukur dengan teknologi sekarang yang jauh bisa dekat. Jadi kalau dia mau lihat saya, ya sudah, saya video call. Mama lihat saya ya, saya nggak bisa lihat. Oke, gitu Abangnya anak aja. pertama ya Bang? Dari berapa Bang? Ya, saya anak pertama. Kami 6 bersaudara, sekarang tinggal 5. Adik saya yang kedua itu udah duluan 97.
Itu. Betul. Ya. Doa untuk dia di atas sana. Ya. Itu. Papa juga sudah tidak ada setahun berikutnya. Jadi kami sisa berlima. Saya di Jakarta, ada adik saya satu di Makassar, 2 di Papua, 1 di Halmahera. Jauh. Jauh. Kami udah lama nggak ketemu, sudah hampir 10 tahun, 8 apa 9 tahun kami nggak ketemu. Kalaupun ketemu nggak pernah komplit. Ibu sama siapa, Bang? Ibu kadang sama cucunya dari adik yang lain, kadang sama adiknya yang bungsu, tante saya itu juga nggak menikah. Itu kadang sama sepupu, sama keponakan gitu. Kirim salam hormat, Bang, buat Ibu ya. Disampaikan gitu. Sangat rakyat. Bang, nyanyilah sedikit, Bang. Nyanyi apa ya? Aduh. Apa aja. Kan tadi niatnya kan untuk melayani Tuhan. Ya. Masih ingat lagu yang itu, melayani Tuhan? Mas, yang sudah lupa. Aku melayani Tuhan. Aku melayani Tuhan dengan segenap hati. Aku melayani Tuhan. Lanjutnya udah lupa saya. Ya itu sahabat Oki, keren ya suaranya. Lagu ya? itu bisa memotivasi saya secara pribadi bahwa ya hidup itu harus melayani. Tuhan menciptakan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau kita hidup, kita ada tujuannya untuk melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan berarti yang lain itu enggak. Tapi di atas segalanya itu Tuhan yang dimuliakan. Cia. Aduh. Wow. Aduh. Ya, Bang, thank you banget. Sama-sama. Pakai banget. Saya banyak mengenal lebih jauh lagi Bang Lewi gitu dengan segala yang tadi saya bilang di awal, benar-benar Ya. Apa ya yang di pikiran saya waktu itu tuh ya begitu, mohon maaf ya Bang ya kalau waktu itu ya mentreatmentnya salah atau gimana pun itu ada kekeliruan, saya mohon maaf. Nggak ada apa-apa. Ya untuk sahabat Oki, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan malam ini atau hari ini ada yang bisa dipetik informasinya bahwa kami hanya ingin menyajikan apapun yang bisa kami sajikan. Ya kayak kita mau makan di meja makan, semua disajikan, tapi mana yang mau dipilih kita yang menentukan, kita yang memilih, bukan kita dipilih, karena lebih enak memilih dibandingin dipilih. Tuhan pun memilih kita itu bukan berarti kita dianggap Tuhan nggak sanggup, justru kita sanggup untuk menjalani ini. Amin. Ya jadi mungkin nanti ada sesi berikutnya Bang, kita undang sahabat-sahabat kita yang bas kali ya Bang untuk ngumpul bareng. Nah, boleh ketemuan di sini gitu ya. Iya. Seru juga tuh. Oke, jadi benar. Kapan-kapan ada waktu bisa dibuat apa itu ya? Jadwalnya. Kita tentangin aja lah. Kita bisa ketemuan di sini. Iya. Saya juga terima kasih sudah diundang di channel Sahabat Oki. Yes. Semoga obrolan kita ini juga memang ada manfaatnya buat sahabat-sahabat, dan minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Iya Bang, sama-sama. Jadi sahabat Oki yang udah menonton sampai detik ini, tetap semangatin kami, tetap semangatin saya dan semua sahabat-sahabat saya. Semoga saya bisa memberikan video-video lain yang lebih bermanfaat dan lebih bisa ada sesuatu lah yang bisa dipetik. Akhir kata, saya Oki Prasetyo pamit, Lewi pamit juga. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Tuhan berkati. Amin.